Tapi aku kan posisinya di Dumai gitu. Dan alamat penagihanku sudah pernah ganti. Yang pertama di Batam, yang kedua. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mana Family. Kali ini aku mau berbagi pengalaman ke kalian bagaimana aku bisa mendapatkan PIN Google AdSense. Ya, aku sendiri bisa mendapatkan ini akhirnya ya setelah kurang lebih 4-5 bulan sejak aku request PIN Google-nya. Penjelasan singkat buat kalian ya. Jadi PIN itu atau nomor pengenal pribadi itu adalah sebuah kode yang terdiri dari 6 digit angka yang diberikan oleh Google sebagai aturan dari Google AdSense untuk memverifikasi alamat kita sebagai publisher Google AdSense. Jadi channel aku, Mana Family, ya, untuk pertama kalinya mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu pada tanggal 1 Maret 2021, teman-teman. Setelah aku mencapai itu, ya, memenuhi standar itu, aku langsung bergabung dengan YouTube Program Partners. Nah, setelah berhasil, seperti biasa, aku kaitkan Google AdSense-ku dengan akun YouTube-ku. Dan setelah aku lengkapin semua data di Google AdSense, sampailah akhirnya di tahap request PIN Google tadi. Dan untuk pertama kalinya, aku request PIN Google itu pada tanggal 28 April 2021 ya. Pada saat request pertama sekali, alamat penagihan yang aku buat adalah alamat aku yang di Batam. Ya, meskipun sekarang aku sudah berada di Dumai karena bekerja. Sesuai infonya bahwa PIN ini akan tiba atau sampai ke kita itu sekitar 3-4 minggu sejak kita request. Dan berhubung karena masa pandemi, mereka juga sudah infokan bahwa pengiriman bisa jadi lebih lama dari 4 minggu. Pada saat itu iklan itu udah masuk juga di channel aku. Karena aku request tadi 28 April, harusnya Mei atau Juni itu kan udah sampai gitu. Ternyata sampai bulan Juli belum ada juga kiriman dari kantor pos mengenai PIN Google AdSense ini. Karena memang aku merasa alamat yang di Batam itu kurang lengkap ya, akhirnya aku ganti alamat penagihanku menjadi alamat yang di Dumai gitu. Aku udah buat lengkap dengan RT, RW, kode pos ya segala macam, bahkan nomor handphone juga aku cantumkan. Dan akhirnya aku request lah PIN itu untuk kedua kalinya di tanggal 6 Juli. Jadi dapat email lagi seperti ini ketika kita sudah request PIN-nya. Nah, setelah itu aku nggak terlalu nungguin juga ya, jadi aku biarin aja. Aku tetap buat konten, aku tetap lihat iklannya masih ada, ya udah nggak masalah. Aku itu mulai paniknya sekitar awal September, karena iklan di channelku itu sama sekali nggak ada, berhenti. Setelah aku baca ya, kebijakan-kebijakan dari Google AdSense-nya, ternyata jika dalam 4 bulan sejak kita request PIN pertama kita, dan kita tidak lakukan verifikasi atau kita tidak masukin PIN yang dikirim mereka, jadi mereka itu nggak mau tahu ya apakah PIN-nya udah kita terima atau belum, maka iklan kita akan otomatis diberhentikan di channel kita. Sampai akhirnya aku ketemu ada satu YouTuber yang bahas mengenai kendala PIN Google ini juga. Dia menyarankan supaya kita langsung ngecek ke kantor pos alamat penagihan yang kita buat. Aku sendiri saat itu masih ragu ya dengan saran itu, sehingga di bulan September itu sekitar tanggal 5, aku ajuin lagi PIN-nya untuk yang ketiga kalinya. Dan alamat penagihanku pada saat itu masih alamat yang di Dumai. Nah, setelah beberapa hari aku kan penasaran juga nih, apa aku cek aja gitu ke kantor pos. Karena memang aku posisinya masih di Dumai, akhirnya aku putuskan untuk datang ke kantor pos Dumai. Dan di situ aku diberikan setumpuk PIN Google AdSense ya teman-teman. Jadi banyak sekali. Ya mungkin karena banyak YouTuber-YouTuber yang nggak tahu infonya ya bahwa PIN Google mereka itu tertahan di kantor pos. Aku juga nggak tahu kenapa kantor pos itu tidak mengirimkan ke alamat kita. Tapi ya aku juga maklum ya karena memang PIN Google-nya itu banyak sekali teman-teman. Kalau misalnya kantor pos harus mengirimkan satu persatu, pasti akan repot karena memang saat aku lihat alamat yang tertera di lembaran Google AdSense ini memang kurang lengkap, kurang detail. Bahkan namanya juga kita nggak tahu apakah sesuai nama KTP-nya atau tidak. Di situ aku diberi kesempatan untuk cari secara manual, aku cari satu persatu, dan ternyata punyaku nggak ada di situ. Kebetulan di bulan itu juga ya, di bulan September, aku ada cuti, aku langsung datang ke kantor pos Batam.
Dan di sana, pertama kali aku ketemu dengan petugasnya, mereka tanya nih, Pak, sudah cek Instagram kita atau belum? aku heran dong, ngapain harus cek Instagram, kan mau ngambil PIN Google gitu kan. Ternyata setelah mereka arahkan, aku benar-benar terkejut sih. Halo teman-teman, aku mau kasih tahu kalian, body care dari Scarlett Whitening sudah ada varian baru loh. Body Scrub dan Shower Scrub varian Coffee. Tidak hanya bisa digunakan oleh wanita, rangkaian body care dari Scarlett Whitening ini juga bisa digunakan oleh para pria. Kita para pria juga harus merawat kulit dan tubuh kita agar tetap terlihat cerah, sehat, dan ternutrisi. Di sini ada 3 rangkaian produk. Yang pertama, Body Scrub varian Coffee, kemudian Shower Scrub varian Coffee, dan yang terakhir ada Body Lotion varian Freshy. Semua rangkaian body care dari Scarlett Whitening mengandung glutathione dan vitamin E yang berguna untuk mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit. Semua rangkaian body care dari Scarlett Whitening sudah terdaftar di BPOM, jadi aman dan halal untuk digunakan. Dan yang terpenting, produk dari Scarlett Whitening not tested animal, yang artinya tidak dilakukan pengujian terhadap hewan. Untuk harganya sangat ekonomis, setiap pieces hanya Rp75.000 yang bisa kalian dapatkan di account resmi Scarlett Whitening atau di official Shopee Scarlett Whitening yang linknya aku cantumkan di kolom deskripsi. Cara penggunaannya sangat mudah, aku akan tunjukin ke kalian gimana cara menggunakannya. Yang pertama, sebelum mandi, gunakan body care dari Scarlett Whitening. Kali ini aku gunakan varian Coffee. Kamu bisa gunakan body scrub ini 1-2 kali dalam seminggu yang bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit. Apply body scrub secukupnya dan diamkan selama 3-5 menit atau setengah mengering, kemudian bilas. Oh iya, buliran scrubnya halus dan tidak menyebabkan iritasi. Buat para pecinta kopi, varian ini sangat cocok buat kalian. Langkah kedua, gunakan shower scrub dari Scarlett Whitening ketika mandi setiap hari. Di sini aku pakai shower scrub varian Coffee. Selain glutathione dan vitamin E, shower scrub ini juga mengandung kolagen dan buliran halus yang membantu meregenerasi, melembabkan, serta mencerahkan kulit tubuh dengan maksimal. Dan yang terakhir, gunakan body lotion setiap hari. Kandungan dari body lotion ini sangat membantu untuk menutrisi dan merawat kulit tubuh sehingga tetap lembab, sehat, dan terlihat cerah. Teksturnya lembut, mudah meresap, dan tidak lengket. Jadi buat kalian para pria yang sering beraktivitas di luar rumah, dengan rangkaian body care dari Scarlett Whitening, kulit kalian akan tetap lembab, terlihat cerah, dan sehat sepanjang hari. Dan ini dia hasilnya sebelum menggunakan dan sesudah menggunakan rangkaian body care dari Scarlett Whitening. Bagian tubuh yang menggunakan rangkaian body care dari Scarlett Whitening terlihat lebih cerah kan? Pastikan kalian gunakan semua rangkaian ini ya, agar hasilnya maksimal. Itu dia varian baru dan cara penggunaan rangkaian body care dari Scarlett Whitening. Terima kasih Scarlett Whitening. Aku pribadi sangat mengapresiasi kantor pos Batam ya, karena ternyata mereka itu sudah memposting PIN Google AdSense yang mereka terima setiap hari, dan mereka rekap namanya sesuai abjad, sehingga sangat mempermudah dalam mencari PIN Google AdSense kita. Jadi, aku langsung cek lah di Instagram kantor pos Batam, aku lihat postingan Google AdSense mereka, dan aku cek tanggal postingannya, karena memang aku request PIN itu di 28 April, aku cari postingan di tanggal Mei dan Juni, dan ketemu, ya. Aku langsung konfirmasi ke mereka postingan tanggal berapa, dan namaku itu di list nomor berapa. Kemudian mereka minta identitas untuk
bukti ya, validasi bahwa kita benar pemilik PIN Google ini. Dan akhirnya aku bisa dapetin PIN Google AdSense ini. Terima kasih buat kantor pos Batam karena sudah mempermudah kami, para YouTuber ya. Jadi buat kalian yang berada di Batam, kalian bisa langsung cek dulu di Instagramnya mereka. Kemudian setelah nama kalian ketemu, kalian langsung datang ke sana. Jadi kalian nggak buang-buang waktu. Saat kalian datang, tiba-tiba nggak ada, kalian pulang lagi, terus datang lagi gitu. Buat kalian yang berada di kota lain, mungkin bisa share ya, bagaimana keadaan kantor pos di kota kalian. Apakah PIN Google-nya itu sudah direkap juga? Atau mungkin masih cari manual seperti di Dumai tadi? Boleh kalian bagikan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Setelah aku mendapatkan PIN ini, aku langsung verifikasi di akun Google AdSense-ku. Untuk cara verifikasinya sendiri, gampang ya teman-teman. Kalian tinggal login ke akun Google AdSense kalian, kemudian kalian masuk ke menu setelan atau setting, dan pilih informasi akun, dan pilih verifikasi alamat. Dan di situ kalian harus memasukkan 6 digit angka yang ada di kertas Google AdSense ini, dan kalian kirim. Waktu aku sudah verifikasi Google AdSense ini, iklan itu nggak langsung muncul ya di channel itu. Mereka itu butuh waktu sekitar 24 jam untuk verifikasi, dan besoknya ketika aku cek, ternyata iklannya udah masuk lagi di channelku. Itu info buat teman-teman, semoga bisa bermanfaat ya, buat kalian yang masih terkendala dengan PIN kalian ada di mana, kok nggak nyampe-nyampe juga ke rumah. Sebaiknya kalian cek ke kantor pos di mana alamat penagihan kalian, dan aku sarankan datanglah ke kantor pos pusatnya, ya, jangan ke cabang-cabangnya yang kecil, karena kemungkinan dokumen kita ini ada di kantor pos yang pusatnya. Kemudian informasi tambahan buat kalian, jadi kita itu bisa request PIN Google AdSense sampai 3 kali. Ya, tadi aku request yang pertama, kemudian yang kedua itu di bulan Juli, dan yang ketiga di bulan September. Pertanyaannya, gimana kalau tiga-tiganya ternyata kita terima? Kita bisa memasukkan PIN yang mana aja yang kita terima, salah satunya, ya. Jadi jangan semuanya. Aku sendiri, dari 3 kali aku request, hanya dapat 1 PIN, dan itu langsung aku masukkan dan bisa. Gimana dong kalau misalnya kita sudah request 3 kali, dan ternyata nggak datang-datang juga? Buat kalian yang ngalami seperti itu, Google AdSense itu akan secara otomatis meminta kalian verifikasi dengan mengupload scan identitas resmi kalian, misalnya KTP atau paspor. Hanya saja kalian punya batas waktu itu sekitar 1 bulan. Kalau kalian melewati batas itu, maka akun kalian akan di-ban. Jadi aku sarankan, ketika kalian request PIN, kalian tetap cek rutin ya, paling tidak setiap minggu, dan pada saat muncul notifikasi verifikasi by identitas, kalian langsung lakukan. Dan ketika verifikasi by identitas, pastikan alamat penagihan yang kalian input di data Google AdSense sama dengan alamat identitas kalian itu, supaya prosesnya berhasil. Itu aja info dari aku, semoga bermanfaat buat kalian. Semangat buat para YouTuber-YouTuber pemula ya, apalagi yang terkendala di PIN. Jangan langsung panik, cari tahu solusinya, dan tetap berkarya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!